kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuningsih dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema spesifik kali ini mengenai keputihan pada ibu hamil. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Tagor Parlindungan Sidabutar SPOK. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Tebet, Jakarta. Kita sapa dulu Dr. Tagor yang sudah hadir di samping saya. Dr. Tagor, apa kabar? Baik, selamat pagi Mbak Rini Iya. sama semua pemirsa yang ada di manapun berada. Oh, terima kasih dokter sudah menyapa kita semua ya dok ya. Dok, aku senang sekali berjumpa dengan Dr. Tagor hari ini untuk lebih tepatnya bertanya banyak seputar keputihan gitu ya. Ini kan tema yang sangat penting dan juga menarik juga untuk kebanyakan kaum perempuan ya tentunya ya. Karena kan banyak juga yang mengalaminya, walaupun nanti kita perlu tahu juga nih ada yang memang katakanlah normal atau yang abnormal itu sendiri. Tapi sebetulnya keputihan ini kan karena cukup sering dialami gitu ya dok ya. Sebenarnya keputihan ini sendiri suatu yang apa sih dok? Apakah memang menandakan adanya penyakit atau belum tentu juga gitu ya. Jadi keputihan itu sendiri pengertiannya apa tuh dokter Tagor? Sebenarnya pengertian keputihan itu agak rancu ya. Kalau dikatakan keputihan itu sendiri sebenarnya ada yang mengatakan itu lekore atau liquor, ada yang mengatakan juga flor albus. Dari nama aja lekore kan kita kenal juga ada istilah leukosit ya, sel darah putih, berarti cairan yang warnanya putih. Flor albus juga gitu, flor cairan juga, albus juga artinya putih. Nah, sebenarnya keputihan ini sendiri, istilah ini adalah cairan yang dihasilkan dari sekitar mulut rahim, dinding vagina, dan juga tentunya penghuni yang ada di dalam vagina itu sendiri, mikroorganisme, ya, itu seperti itu. Warnanya sebenarnya yang normal itu jernih, lendir tapi jernih. Nah, jadi istilah warna dibilang keputihan ini agak kurang tepat sebenarnya, ya kan? Padahal jernih, bening gitu dok. Betul, bening sebenarnya. Jadi kalau sudah warnanya putih justru menandakan itu suatu infeksi. Jadi kalau dibilang fisiologis cairan ini atau keputihan ini itu normal pada wanita-wanita yang sudah mendapatkan haid misalnya. Sebelum mendapatkan haid atau sesudah haid seringkali timbul keputihan. Cuman yang mengganggu kalau jadi berlebihan kan, atau ada keluhan-keluhan yang lain yang menyertainya. Kalau pada ibu hamil, boleh dibilang semua ibu hamil akan mengalami keputihan, gitu. Karena ibu hamil itu kan dengan kondisi yang hamil itu akan meningkat jumlah hormonnya kan, hormon kehamilan dalam hal ini yang disebut estrogen itu meningkat. Kemudian karena adanya kehamilan yang makin besar rahim itu, pengaruh hormon juga, maka makin banyak pembuluh darah ke sana. Oh, pembuluh darahnya makin banyak ke arah makin banyak situ. ke arah organ reproduksi. Akibatnya ya namanya sel-sel itu juga menghasilkan lendir akan makin produktif gitu. Tapi akan lebih banyak lagi kalau dia trimesternya makin meningkat. Akhir gitu, mendekati persalinan. Karena apa? Karena bayinya makin besar kan. Bayi yang makin besar ini kan akan membebani mulut rahim. Nah, karena makin membebani mulut rahim, maka produksinya pun akan lebih banyak lagi. Jadi memberi tekanan yang agak lebih. Betul. Produksi cairan Lagi atau nanti kalau sudah tadi. menjelang akhir itu kan kepala menekan ya kan ke jalan lahirnya, menekan mulut rahim. Wah, pasti produksinya lebih banyak lagi. Oke. Jadi sebenarnya kalau keputihan yang tadi kan ini memang normal dialami oleh yang misal perempuan sudah mulai haid, menjelang haid gitu ya dok ya. Terus juga mungkin volumenya seberapa banyak itu nantinya mengganggu atau enggaknya tergantung dari orang tersebut juga ya. Betul. Tapi kalau untuk kondisi ibu hamil sebetulnya bisa dibilang ini normal memang karena tadi ada perubahan hormonal juga ya dok ya. Betul. Sehingga mempengaruhi produksi cairan tersebut juga gitu ya dok ya. Nah kalau yang, tapi kan gini dokter, ada yang normal pasti ada temennya yang gak normal nih gitu ya dok ya. Nah ini yang perlu diwaspadai gitu ya, karena kan biar bagaimanapun kalau lagi hamil kan kita khawatirnya nanti janin saya bagaimana gitu dok. Kok ini keputihannya kok agak berbeda nih. Nah yang agak berbeda ini yang dikatakan abnormal barangkali ya. Itu yang seperti apa dok? Jadi sebenarnya
kalau dibilang abnormal itu pasti ada keluhan-keluhan yang menyertainya atau ada simptom atau ada sign atau tanda yang menyertainya juga. Contohnya begini, kalau cairan keputihan normal itu kan warnanya jernih, baunya juga nggak tajam lah, baunya ringan ya. Nah, tapi kalau yang sudah terinfeksi, itu bisa terinfeksi oleh jamur, bisa terinfeksi oleh bakteri, bisa terinfeksi oleh virus atau oleh parasit. Itu akan terjadi perubahan warna, keluhannya juga dan aromanya juga itu akan berubah. Contohnya misalnya jamur, itu warnanya itu seperti putih susu gitu, kayak susu. putih telur. Oh. Nah, itu biasanya gatel banget. Tapi masih bening atau udah warna putih? Warna putih. Putih. Jangan agak kental biasanya. Nah, jadi warnanya putih, kental. Nah, jadi kalau dibilang terjadi infeksi itu biasanya berubah warnanya, terus aroma juga berubah, terus ada keluhan juga yang menyertai. Nah, seperti jamur tadi warnanya putih, seperti telur atau seperti susu atau keju dibilang. Keju. Terus juga rasanya gatel atau perih, biasanya juga kulit jadi kemerahan. Kemudian aromanya itu seperti bau alkohol, kayak bau tape gitu. Itu jamur. Anyir-anyir atau amis atau apa gitu. Kalau yang amis itu bau busuk itu biasanya itu bakteri penyebabnya. Jadi tergantung penyebab, baunya itu juga bisa beda gitu ya dok ya. Kalau bakteri itu biasanya berubah warnanya jadi kuning-kuning kehijauan, ya putih kuning-kuning kehijauan. Kalau oleh parasit, oleh virus itu biasanya agak keabu-abuan gitu loh. Jadi aromanya pasti lebih tajam dari normal. Jadi dari segi warna udah jelas beda. Gitu ya. Tekstur juga berubah. Bau. Volume atau seberapa banyaknya? Itu sangat relatif kalau soal banyaknya. Karena jumlahnya itu kan tergantung faktor infeksinya itu berat atau tidak. Ya kan ringan atau sedang kan itu juga sangat berpengaruh. Gitu. Kemudian juga kondisi si ibu juga seperti apa, ya kan? Nah, itu yang bisa mempengaruhi. Sebenarnya di dalam vagina itu sendiri ada bakteri yang menghuninya. Tadi kan penghuni, dokter. Penghuninya ya kan? Contohnya, ingat nggak kalau misalnya di dalam usus tuh ada katanya bakteri yang positifnya, yang bakteri yang baik kan? Dibilang lactobacillus kan? Nah, itu juga di vagina juga ada. Jadi sebenarnya di kulit kita itu juga ada bakteri. Kalau yang di kulit itu tetap di dalam kulit, dia nggak ada masalah bakteri. Tapi kalau yang di kulit itu masuk ke dalam vagina, nah jadi patologi. Gitu. Sama aja misalnya jamur itu dari mana sih? Biasanya dari saluran pencernaan, dari tempat kita misalnya buang air besar kan. Nah, kondisi-kondisi tertentu itu masuk ke dalam vagina. Nah, kan kalau bisa pada wanita itu kan kalau kita lihat organ reproduksi itu kan di sebelah atas ada saluran buang air kecil, saluran kemih, di tengahnya, di tengah itu vagina, di bawahnya itu anus kan. Itu ketiga saluran itu bisa saling menularkan. Jadi dari bawah bisa ke tengah, dari atas bisa ke tengah, sebaliknya dari tengah juga bisa ke atas, bisa dan seterusnya. Karena secara anatomis tadi kan lokasinya memang tetanggaan gitu ya. Tetanggaan. Berarti faktor pemicunya, faktor resiko deh kalau gitu ya. Berarti lebih ke kebersihan ibu hamil itu sendiri. Atau memang ya namanya ibu hamil agak lebih rentan gitu, bisa dibilang begitu. Jadi mungkin ada trigger sedikit langsung, wah udah deh senang si penghuni atau bakteri yang tadi itu. Seperti apa sih dok? Artinya perjalanan penyakitnya bisa sampai seperti itu. Berarti kan faktor resikonya juga beragam juga dok. Sebenarnya sih kebanyakan tuh behavior ya, gaya hidup style. Contohnya gini misalnya, kita diajarkan dari kecil kalau habis buang hajat itu, misalnya cara membersihkannya disemprot dari belakang ya kan. Cara membasuhnya begitu ya. Kadang-kadang sekarang di fasilitas umum tinggal putar keran kan, dari belakang disemprotin ke depan. Itu kalau masuk bagian dari belakang itu ke depan, misalnya bakteri dari belakang atau jamur, kebanyakan jamur, ya itu akan susah keluar lagi kan, terperangkap. Jadi arah saat pakai spray yang disemprot itu juga harus betul ya dok ya. Kadang-kadang kita repot deh. Soal ibu-ibu lah misalnya remaja habis bermain di mana, pegang-pegang sesuatu, tidak cuci tangan dulu, tiba-tiba ke toilet mau membersihkan, pegang organ misfinya kan, nah itu juga bisa jadi terinfeksi. Jadi gitu. Faktor tadi lebih ke lifestyle, kebersihan gitu ya dok ya, kebiasaan sehari-hari ya dok ya. Nah mungkin ditahan dulu sebentar, kita bahas nanti di segmen 2 setelah jeda dulu ya dok ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.
terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai keputihan pada ibu hamil bersama dengan Dr. Tagor Parlindungan Sidabutar SPOG. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Tebet, Jakarta. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021 2520 6 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan dokter, dilanjutkan kembali ya dok ya, bahwa jadi kan tadi lebih ke faktor lifestyle ibu hamilnya itu sendiri deh gitu ya, atau perempuan nih kita konteksnya secara umum ya dok ya. Jadi maksudnya seperti apa sih dok? Karena kan kebiasaan tadi menjaga kebersihan organ intim kita itu sangat penting. Nah, apalagi kalau lagi hamil kan mungkin imunnya ini nggak agak-agak berkurang atau bagaimana sehingga jadi jauh lebih rentan. Sehingga apa pula nih yang perlu semakin dipertegas untuk memperbaiki lifestyle-nya atau mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang ternyata bisa jadi faktor pemicu juga nih terhadap keputihan itu sendiri. Seperti apa dok? Jadi sebenarnya pada orang hamil ini keputihan itu kan tadi kita sudah disebutkan di awal itu suatu hal yang normal, wajar. Tapi kadang-kadang banyak faktor yang bisa memicu terjadinya jadi produksinya berlebihan atau terjadi infeksi. Contohnya pada orang hamil ini kan seperti tadi kan kebiasaan membersihkan organ intim ya kan, itu juga penting. Kemudian juga kadang-kadang juga menggunakan pakaian-pakaian yang dari bahan-bahan yang tidak menyerap. Misalnya contohnya dari bahan-bahan sintetis. Sebaiknya dianjurkan sih dari bahan katun yang alamiah ya, atau juga pakaian yang ketat-ketat ya, itu juga akan mempengaruhi. Nah, pada kondisi ibu hamil kan biasanya karena pengaruh hormonal juga dia akan lebih lembab tubuhnya. Jadi sering keringetan. Nah, itu sebaiknya sih seringkali berganti pakaian dalam lebih sering. Nah, penggunaan seperti alat-alat seperti ventilator itu juga sebenarnya untuk iklim tropis ini agak kurang dianjurkan sebenarnya. Oh, justru kurang dianjurkan karena kan bahannya itu juga kadang-kadang juga ada yang mengandung plastik ya. Jadi menyebabkan kelembapannya jadi berlebihan di sekitar organ intim. Nah, demikian juga kadang-kadang kita tidak sengaja tujuannya di kita itu misalnya mengobati infeksi yang ada di saluran pernapasan, misalnya kita minum antibiotik. Otomatis namanya antibiotik membunuh semua bakteri, bakteri yang ada di usus juga ikut mati, bakteri yang ada di vagina juga ikut mati. Padahal bakteri yang di vagina inilah yang menjaga lingkungannya, karena bakteri vagina ini kan bakteri yang tahan asam, yang menjaga keasaman atau pH di vagina itu tetap dalam kondisi asam, sehingga bakteri yang lain yang dari luar itu nggak bisa mampu hidup di dalam vagina. Gitu. Makanya sekarang konsep kalau misalnya ada orang keputihan itu kita tidak berikan lagi antibiotik, tapi diberikan probiotik pengobatannya. Probiotik. Probiotik ya kan. Jadi kita bangkitkan kembali bakteri yang ada di vagina itu supaya dia bisa hidup dengan normal, sehingga bakteri itulah yang memerangi yang masuk ke dalam vagina, misalnya jamur, virus maupun bakteri yang lainnya. Jadi yang probiotik patogen. ini gitu ya ya dok probiotik ya? itu. Tapi kalau untuk penggunaan, maaf, yang antibiotik yang dokter maksud tadi itu yang tanpa resep dokter atau bagaimana dok? Kebanyakan kan pasti orang menggunakan antibiotik sekarang begitu bebasnya dibeli tanpa resep dokter, ya kan? Beli sendiri gitu dok? Iya, sebaiknya kalau misalnya ada keputihan yang kita anggap itu sudah infeksi, jangan coba-coba ngobati sendiri. Kadang-kadang penggunaan seperti antiseptik, ya, itu juga tidak terlalu bagus kalau terlalu sering ya. Antiseptik itu mungkin bagus kalau misalnya infeksi yang berat untuk pertama kali. Tapi kalau seterusnya kan antiseptik juga membunuh mikroorganisme kan, termasuk bakteri yang baik yang ada di vagina juga ikut mati. Jadi nggak balance gitu ya dok tadi. Kan kadang-kadang menggunakan dose segala macam itu kan, nah itu juga kurang bagus kalau jadi rutinisme gitu, rutinitas. Tapi kalau untuk infeksi pertama kali, biasanya karena berat, nah dokter sering menganjurkan. Tapi setelah itu lebih bagus menggunakan cairan-cairan yang asam yang dianjurkan dokter untuk membuat suasana pH di vagina itu asam, sehingga bakteri yang baik yang penghuni atau komensal di vagina itu bisa dibangkitkan kembali. Sehingga itulah yang nanti akan memerangi sendiri dari tubuh kita untuk memerangi keadaan-keadaan yang patologi itu. Jadi gitu secara alami gitu ya dok? Secara alami. Iya, terus gitu. Tadi faktor kebersihan yang lain atau kebiasaan yang lain nih yang mungkin aja dialami oleh sebagian bumil gitu ya dok ya? Iya. Mungkin pada saat kan juga sering dengar saat berhubungan nih bersama pasangan, terus ditinggal tidur semalaman. Nah ini ternyata bisa memicu juga keputihan. Iya, karena yang namanya hubungan suami istri itu kan
yang masuk kan bukan cuma cairan sperma aja ya kan, mikroorganisme yang dari luar itu juga akan masuk ke dalam. Sebenarnya di dinding vagina itu, di bagian luar itu mikroorganisme tuh banyak sekali. Tidak terlihat gitu. Tidak terlihat. Bahkan jamur pun seringkali ada, segala macamnya. Jadi sebaiknya harus langsung dibasuh juga. Kalau itu masih tetap tinggal di luar, aman. Tapi kalau begitu masuk ke dalam, nah itu jadi patologi gitu loh. Baik, coba ditahan dulu sebentar dok. Kita sapa dulu ya nih telepon. Halo, dengan siapa di mana? Silakan. Halo. Halo, selamat pagi. pagi. Dengan siapa Ibu di mana? Dengan Ibu Sulastri dari Tangerang, Bu. Usianya berapa Ibu? Saya usia 38 tahun. Oke, silakan Bu Sulastri 38 tahun dari Tangerang. Ingin tanya apa ke Dokter Tagor? Langsung saja. Pagi dok, tanya dok. Pagi Bu Sulastri. Saya punya anak perempuan umur 14 tahun dok. 14 tahun. Dia mengidap keputihan. Tapi terus belum dapat haid juga ya dok. Kenapa ya dok? Apa ngaruh dari keputihannya juga Bu? Oh, jadi anak ibu nih perempuan usianya 14 tahun mengalami keputihan tapi belum dapat haid gitu? Haid. Apa? Oke. Iya Bu. Apa ngaruh dari keputihannya karena belum haid gitu? Keputihannya itu seperti putih-putih kayak terigu gitu loh dok. Seperti terigu? Terigu ya? Putih-putih seperti terigu. Iya. Apakah keputihannya ini jadi memicu dia jadi tidak atau belum tadi ya dok ya belum mendapatkan haid pertamanya gitu ya? Ngaruh enggak gitu loh dok? Iya, atau apakah berpengaruh gitu dok kaitannya terhadap tadi belum pernah menstruasi gitu ya berarti ya Bu ya? Oh gitu. Iya. Sebenarnya gini Bu ya, mekanismenya itu kan kalau keputihan itu aktivitas dari sel-sel di sekitar mulut rahim dan dinding vagina ya, itu mengeluarkan lendir. Ya itu bisa dipicu juga produksi berlebihan kalau misalnya ada zat-zat yang iritasi, ya kan? Nah, pada kondisi biasanya anak-anak itu kan kalau remaja itu kan aktivitasnya banyak sekali ya, dan dia kan boleh dibilang hiperaktif lah dibandingkan dengan usia-usia yang sudah lebih dewasa ya. Nah, jadi kadang-kadang kondisi ini juga bisa memicu aktivitas sel di sekitarnya itu lebih aktif. Tapi kita juga mesti waspada kalau dengan adanya warnanya putih seperti terigu itu kemungkinan besar itu dari saluran pencernaan itu Bu yang masuk ke dalam dari tempat buang air besarnya. Jadi itu mungkin itu suatu jamur. Kadang-kadang kita udah mengobati berbagai macam cara, keputihan itu tetap aja jadi momok. Yang perlu kita periksa juga sumber air bersih di rumah. Menggunakan apa sumber air bersihnya. Kadang-kadang kita pikir itu jernih kok. Coba dianalisa dulu Bu, bawa sekali-sekali ke laboratorium. Kadang kan patokan air bisa diminum atau tidak kan jumlah E. coli-nya kadang-kadang kan. Nah kadang-kadang kita analisa E. coli-nya itu di atas 100.000 per mililiter. Itu juga sangat-sangat potensi buat menimbulkan keputihan yang berlebihan atau infeksi pada remaja kita begitu. Jadi di samping aktivitasnya juga, nah kadang-kadang ya kalau misalnya meragukan, kita ada kecurigaan yang lain, ya periksakan aja ke dokter kandungan. Takutnya ada sesuatu yang di luar, ya maksudnya di luar keinginan kita lah. Mungkin itu nggak usah dibicarakan secara khusus di sini ya. Terus tapi yang mungkin Ibu paham yang saya maksud itu loh. Yang kaitan ke haid itu gimana dok? Kan belum mendapatkan menstruasi nih di usianya 14 tahun. Mungkin kalau ada keputihan yang disebabkan mungkin infeksi gitu ya dok, atau jamur atau bakteri atau virus parah segala macam yang ada di organ intim seorang anak remaja gitu ya dok ya, ada kaitannya nggak sih mungkin kesuburan, keterlambatan haid gitu? Oh enggak, biasanya kalau kita kan patokannya anak itu kan sampai umur 16 tahun. Kalau 16 tahun atau lebih dia tidak dapat haid, periksakanlah. Takutnya ada kelainan kromosom atau kelainan yang lain yang di luar pengetahuan kita gitu. Tapi sarannya tadi memang ke dokter kebidanan dan kandungan ya untuk cari tahu ini keputihannya kenapa, apa penyebabnya, penanganan yang tepatnya seperti apa, evaluasi untuk kebiasaan sehari-hari anaknya di rumah juga bagaimana. Ibu ada yang ditanyakan lagi nggak Bu? Iya, kemarin kan berobat katanya keputihannya itu keputihan apa ya? Monokologi apa ya? Apa? Keputihannya itu kemarin kan berobat ke dokter, katanya keputihannya itu monokologi apa keputihan apa ya dok ya?
Masa dok? Mungkin nanti bisa ini lagi ya, dibaca ulang lagi, ditanya lagi ke dokter yang waktu memeriksakan kali ya, untuk lebih detailnya lagi. Ini apa jamur atau apa gitu ya? Iya. Makasih ya dok ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih Bu sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan jawabannya tadi sangat membantu ya. Dokter, coba kita lanjutkan lagi ya dok ya. Nah ini kan konteksnya tadi kan di ibu hamil nih gitu ya. Jadi kan tadi kebiasaan yang tadi pada saat setelah berhubungan sebaiknya memang langsung bersih-bersih gitu ya dok ya. Supaya nggak ada kuman-kuman atau apapun itu yang masuk ke dalam dan jadi beresiko menjadi keputihan itu sendiri. Dan tadi menarik juga nih dok, tadi contoh kasus dokter bilang gimana nih kalau anak remaja kita membersihkan di rumah sehari-hari, airnya dari air yang mengalir atau air dari bak, dan ini berlaku juga untuk semua perempuan juga ya dok ya, termasuk ibu hamil. Betul. Jadi air itu sendiri atau cara membersihkannya, cara membasuhnya, dan mungkin bisa dijelaskan lagi dok kaitannya lebih. Kadang-kadang air yang kita pakai di rumah itu kan bisa air dari dari perusahaan air minum ya, PAM, bisa juga dari air sumur. Nah, tapi kan yang kita tahu di wilayah kita ini belum tentu semua itu sama. Kadang-kadang ada yang tercemar dengan lewatnya saluran pembuangan segala macam, itu sumur itu. Nah kalau kita analisa ternyata itu banyak mengandung bakteri, biasanya itu E. coli atau banyak mengandung jamur atau mengandung bahan-bahan yang lain yang sifatnya infeksi. Ya itu akan membuat kalau digunakan sehari-hari tentunya akan membuat faktor infeksi itu jadi bisa masuk ke dalam organ intim daripada yang memakainya, gitu. Jadi kalaupun ini nih kasusnya pada bumil nih, entah itu trimester awal, di pertengahan atau di akhir, dan mungkin keputihannya dianggap yang mengganggu gitu ya dok ya, dari ciri-cirinya tadi masuk nih ke yang mungkin yang nggak normal nih gitu ya dok ya. Terus berarti pada saat itu juga harus segera gitu ya dok ya. Betul. Mungkin ke obgyn supaya penanganannya ini bisa tepat, cepat, karena dampaknya kita pengaruh ke janinnya juga seperti apa sih dok? Apakah mungkin ya ini kan perlu dijelaskan sebenarnya juga. Sih kalau menurut beberapa literatur, faktor keputihan ini tidak terlalu banyak juga mempengaruhi infeksi ke si janin yang menyebabkan prematuritas daripada si janin ataupun abortus ya. Justru kebanyakan yang menyebabkan ini infeksi di saluran pernapasan kebanyakan. Tapi kadang-kadang dalam kondisi yang berat terjadi ascending infeksi. Ya, infeksi itu naik ke atas, ya memecahkan selaput ketuban, itu bisa juga jadi terjadinya infeksi pada si janin. Walaupun jarang, tapi tetap ada kemungkinan. Ada kemungkinan ada. Kalau infeksi ini sangat-sangat berat sekali, tapi tidak ditangani dengan benar, ya bisa juga. Jadi kalau memang ternyata kita curiga ini yang abnormal nih gitu dok ya, terus kemudian kan kita ya udah deh konsul sekalian ya, periksa rutin bulanan gitu ya dok ya. Itu biasanya diperiksa memang apa sih dok, sesimpel apa memang diambil cairannya terus cari biasanya tahu? Biasanya itu pemeriksaannya tidak yang sifatnya tidak invasif ya. Jadi itu cukup, kadang-kadang di dokter itu kebanyakan dokter sih mengobati keputihan ini secara blind kebanyakan, karena penyebabnya itu seringkali dari tanda-tanda, simptom dan sign-nya sudah diketahui penyebabnya apa. Jadi banyak dokter, kebanyakan ya dokter itu tidak memeriksakan laboratorium kembali. Tapi kalau dinilai infeksinya berulang, biasanya dokter akan mengambil sampel dari cairan tersebut, diperiksa ke laboratorium, nanti dianalisa jenisnya apa gitu. Mungkin ada hal-hal yang baru yang ditemukan yang tidak bisa dengan obat-obat yang lazim yang dipakai sehari-hari gitu loh. Tapi pada umumnya kalau memang terjadi misalnya infeksi, kadang-kadang juga bisa dibantu dengan obat anti jamur, obat anti bakteri atau obat antivirus dan sebagainya. Sesuai dengan hasil dari pemeriksaan tersebut. Hasil pemeriksaan klinisnya, kemudian tadi apa jamur, apa bakteri, apa parasit, apa ya macam-macam gitu ya dok ya. Kan takutnya keputihan abnormal tuh dikaitkan ke penyakit-penyakit keganasan atau apa, walaupun mungkin kejadiannya pada ibu hamil. Jadi sebenarnya kita kan sekarang ini kan kita bahas kan keputihan pada ibu hamil, tapi di kondisi yang lain, pada kondisi yang tidak hamil misalnya, bisa aja keputihan itu memang tanda dari suatu keganasan. Pada umumnya sih keganasan itu kalau sudah yang cukup stadiumnya tinggi, itu biasanya tandanya tuh setelah melakukan hubungan suami istri seringkali perdarahan. Bleeding gitu ya? Bleeding. Kemudian juga baunya itu bau busuk, ya kan? Aromanya tidak nyaman lah. Aromanya itu bau busuk.
Dan keputihannya itu biasanya juga menimbulkan rasa nyeri juga dari daripada si pasien tersebut. Tandanya udah jadi ciri khas gitu ya dok ya. Oke. Pada umumnya justru kalau keganasan itu masih stadium-stadium awal tidak memberikan tanda-tanda yang spesifik. Oh ini justru yang udah berat ya? Iya udah berat. Oh alah. Gitu. Karena kalau stadium-stadium awal pada CA cervix misalnya kanker mulut rahim tidak menimbulkan keluhan-keluhan hampir sama dengan yang normal. Gitu. Oke, dokter kita masuk ke pertanyaan email dulu ya, karena tadi Baik. sudah dibuka juga pertanyaan dari penelpon, sekarang pertanyaan dari email ya, baru nanti kita masuk kembali ke materi ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya dua ini, nama, usia Anda atau usia saudara yang ditanyakan serta tempat tinggalnya ya. Baik, ini pertanyaan pertama dari Ibu April, usianya 30 tahun, Jakarta. Ya. Dokter, saya tidak sedang hamil. Namun baru kemarin saya cek keputihan yang saya alami dan ternyata hasilnya terkena bakteri gonore. Apakah bisa disembuhkan dokter? Saya keputihan terus-menerus sebelumnya dan sudah 1 minggu ini tidak keputihan, jadi kering dok. Ya. Tapi berhubungan dengan suami sudah 1 minggu ini selalu sakit. Keputihan saya seperti susu. Apa pengaruh juga nanti ke kesuburan atau peluang hamil? Makasih dokter. Oke, ini usianya masih 30 tahun. Bakterinya spesifik disebutkan gonore gitu ya. Bagaimana terapi, gambaran sekilasnya aja dokter? Baik. Biasanya memang infeksi dari gonore itu nggak lazim pada kasus-kasus keputihan. Biasanya ini pasti ada faktor penyebab yang lain. Misalnya penyakit ini dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, yang namanya penyakit seperti ini dewasa ini tentu sudah sering kali banyak kejadiannya dan ini semua bisa disembuhkan. Tidak mungkin tidak bisa disembuhkan kalau kasus seperti ini. Nah, cuman apakah bisa menyebabkan ketidaksuburan? Bisa kalau infeksi itu dia naik ke atas ke dalam tuba, biasanya itu yang paling sering itu menyumbat tuba tersebut, satu saluran telur itu. Oh ya Allah, sehingga sumbatan ini mengakibatkan sel telur yang keluar dari indung telur tidak bisa bertemu dengan sperma. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya faktor infertilitas. Ya, tapi ini juga jarang juga gitu. Tapi kalau nasibnya lagi, ya Allah, nah, itu juga bisa terjadi juga gitu loh. Iya. Ada literaturnya, tapi prinsipnya kasusnya gonore gitu bisa disembuhkan. Iya. Kunjungi gitu aja dokter kandungan atau ke dokter kulit kelamin juga bisa pada kasus ini. Jadi ke Obgyn atau ke SPKK gitu ya. Oke. Tapi mohon maaf dok, ketika ini seorang perempuan atau ibu hamil itu sendiri lagi mengalami keputihan yang baik itu normal ataupun yang abnormal, ini boleh nggak sih berhubungan dengan suaminya gitu ya? Karena tadi resiko penularan mungkin jadinya penyakit yang mirip-mirip, misalnya penyakit bakteri juga gitu ya di organ. Jadi sebenarnya pada kasus ibu yang tadi sebaiknya jangan cuma ibu ini aja yang diperiksa, suaminya juga. Karena kan memang terjadi pingpong mekanisme ya kan? Pingpong ya. Pingpong mekanisme. Jadi disembuhkan nanti hanya si istri, suami tidak disembuhkan, nanti pada saat kontak menularkan kembali. Enggak selesai dong. Ya, betul. Ya itu. Jadi harus dua-duanya di terapi. Oke. Gitu. Baik. Tapi kalau untuk secara umum boleh tidak sih mungkin berhubungan gitu pada saat lagi nggak ada masalah. Jadi sebenarnya tapi harus dipastikan kalau misalnya lagi infeksi diobati dahulu lah. Oh iyalah, baru berhubungan. Dulu ya. Kalau soal pada orang hamil berhubungan nggak ada persoalan. Iya gitu kan? Ya. Oke. Jadi lihat-lihat dulu juga sih lagi masa pengobatan atau enggaknya. Betul. Gitu ya. Oke. Penasaran aja. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih dari Mila, Ibu Mila, usianya 24 tahun dari Bogor. Dok, saya baru hamil anak pertama dan sudah di trimester akhir. Sudah bulannya untuk lahiran, dok. Mau tanya, bagaimana membedakan antara cairan ketuban dan keputihan ya, dok? Mohon penjelasan, terima kasih. Kalau cairan ketuban itu jumlahnya nggak mungkin sedikit, biasanya banyak. Ya, tapi ada juga sih istilahnya pecah di atas pada dunia medis itu ya. Jadi itu hanya seperti kayak nyemprot-nyemprot dikit-dikit gitu. Tapi pada umumnya kalau ketuban itu pakaian dalam itu juga basah semua, bisa diperes malah kadang-kadang. Bisa diperes ya? Dan begitu biasanya tuh analoginya ya? Emang benar seperti air gitu loh, seperti air. Jadi rembes apa sih? Kalau keputihan itu kan lendir, ya kebanyakan lendir. Jadi bisa dibedakan lah udah pasti. Dan jumlahnya udah pasti jauh lah ketuban dibandingkan dengan
keputihan itu dari segi itu. Jadi begitu ya kurang lebih ya. Patokannya tadi apa ya, sebahasa apa bisa diperas atau enggak. Dan gitu ketuban itu baunya khas, baunya khas ya. Mau dibilang gimana baunya khas ya, susah. Namanya bau nggak bisa diceritain ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Iya, baunya khas ketuban. Kalau keputihannya tadi terlalu sering, terus juga jadi sampai bergonta-ganti pakaian dalamnya sampai sehari bisa berapa kali gitu ya dok ya. Ini kan sangat mengganggu juga, tapi memang beda lah ya dengan air. Kalau ketuban kan tadi benar-benar yang ya rembes gimana sih? Betul. Kalau ketuban itu kan ada sumbernya, airnya besar kan. Jadi sekali keluar itu pasti juga jumlahnya juga cukup banyak. Kalau keputihan kan ya bagaimana produksi dari jaringan-jaringan sekitar dinding vagina dengan mulut rahim itu kan nggak mungkin bisa langsung banyak produksinya, pasti sedikit-sedikit. Kurang lebih seperti itu ya Ibu Mila ya. Oke, dokter dilanjutkan kembali ke materi ya dok ya. Mungkin buat orang-orang yang punya apa ya dok ya, background tertentu gitu perlu sadar nggak sih kalau dia tuh resiko mengalami keputihannya tuh jadi jauh lebih rentan. Misalnya ada apa ya, penyandang DM gitu ya, atau mungkin gula darahnya tidak terkontrol, itu kan juga sering dimention juga tuh dok, katanya hati-hati jadi lebih sering keputihan lah atau apa, bener nggak sih? Atau mungkin kondisi yang seperti apa juga yang perlu kita waspadai? Jadi sebenarnya kondisi-kondisi itu semua, kondisi misalnya gangguan metabolisme itu seperti gula darah segala macam itu akan membuat habitat atau lingkungan di vagina itu jadi berubah. Nah habitat yang berubah inilah yang menyebabkan bakteri penghuni di vagina itu terganggu keberadaannya. Nah, bakteri yang terganggu ini, misalnya jumlahnya berkurang, itu menyebabkan tidak ada proteksi terhadap bakteri yang lain yang patologi yang dari luar atau jamur atau virus masuk ke dalam vagina. Itu menyebabkan kondisinya jadi seringkali terjadi gangguan keputihan yang sifatnya infeksi pada kondisi-kondisi seperti pada diabetes gitu ya kan. Keseimbangan yang sebelumnya sudah sempat dibahas juga ya dok ya. Tapi kalau dari segi stresor atau makanan yang kita konsumsi gitu ya, itu hampir tidak menyebabkan gangguan kepada makanan segala macam. Atau mungkin ke imunnya ini dok? Ya kalau misalnya makan-makan itu ya mungkin tidak langsung menyebabkan ya, tapi penyebabnya tidak langsung misalnya menyebabkan gangguan pada imun, ya bisa saja. Tapi kalau kondisi misalnya makanan tertentu menyebabkan keputihan, itu cuman cerita-cerita ini mitos saja gitu kali. Iya, itu hampir nggak pernah ditemukan kasus begitu. Tapi kalau untuk penanganan keputihan yang memang abnormal nih, memang ada ininya juga ya dok ya, kan orang bertanya nih sampai seberapa lama sih pengobatannya, dan ini bisa aja berulang lagi gitu ya dok ya, tergantung dari lifestyle-nya ibu itu sendiri gitu ya dok ya. Tapi kalau untuk penanganannya ini berarti sesimpel ya udah hanya minum aja tadi, mungkin anti jamurnya atau anti bakterinya. Biasanya pengobatan pada kondisi ibu hamil itu jarang diberikan obat untuk diminum. Biasanya langsung topikal kepada sumbernya. Langsung tuh dari luar berarti ya dok ya? Iya, dari luar. Karena kan memberikan apalagi kalau pada trimester awal kan rentan lah memberikan obat-obat minum untuk kondisi takutnya terjadi mengganggu kondisi kehamilan di trimester pertama. Gitu. Jadi biasanya dokter memberikan obat-obat itu sifatnya memberikan pengobatan yang topikal sifatnya. Pada umumnya sih dokter kebanyakan akan memberikan cairan. Cairan apa maksudnya dok? Yang memberikan seperti untuk membilas organ intim itu. Kadang-kadang kita nggak sengaja seringkali menggunakan sabun di kamar mandi. Sabun di kamar mandi itu kan pH-nya tinggi. Jadi itu nggak bagus. Jadi harus pakai cairan khusus cairan yang tadi asam. Ya dok ya? Cairan asam biasanya dokter akan memberikan resep untuk memberikan cairan asam itu sehingga kondisi di vagina itu menjadi asam. Nah bakteri yang tahan asam itu sendiri seperti lactobacillus itu akan kembali dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Nah, kondisi-kondisi yang membuat tubuh kita itu membuat suasana keasaman di vagina itu berubah, itu juga akan membuat kondisi bakteri tersebut jadi terganggu. Oke, gitu ya. Kalau maaf dok, ada disertai rasa gatal atau mungkin jadi pada saat berkemih juga kok ada apa ya, mungkin panas atau apa sebagian ya ada juga yang seperti itu ya dok ya. Ada. Jadi pada saat membasuh pun mungkin ada yang bilang pakai air hangat gitu ya, atau mungkin air dingin juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi sebenarnya itu ada kaitannya juga nggak sih dok pada saat kondisinya lagi dalam tanda kutip misalnya radang atau lagi merah, lagi gatal-gatalnya gitu ya. Jadi treatmentnya juga bagaimana, terus juga kita pilih pakai handuk yang bagaimana juga, jangan langsung pakai celana
dalamnya juga begitu kan. Itu juga sering jadi tips juga kan ya dok ya? Iya, itu sih emang gitu. Yang paling penting kan jangan sampai rasanya tuh lembabnya berlebihan, ya kan? Dengan penggunaan anduk-anduk yang menyerap, menyerap cairan lebih ini. Biasanya dari bahan-bahan katun lah seringkali digunakan. Kan sekarang banyak yang sintetis kan, kelihatannya bagus tapi padahal itu kelihatannya bagus. Tidak menyerap sama sekali. Nah, jadi kondisi-kondisi kebiasaan itu juga sangat mengganggu kadang-kadang. Jadi kalau misalnya kita melihat yang sering kali apa terjadi keputihan, ngobatin sendiri itu yang paling sering. Di samping diberikan terapi oleh dokter, tentunya masalah kebiasaan tadi yang akan mengganggu juga diubah gitu loh. Mungkin cara membersihkan organ intimnya. Nah, kadang-kadang menggunakan bahan-bahan kan kadang-kadang kita menggunakan bahan-bahan yang juga mengiritasi daerah organ intim, itu juga bisa juga memicu, ya kan? Penggunaan gitu. Bahan-bahan tertentu gitu ya dok ya? Iya, kita nggak usah lah menggunakan desinfektan segala macam, itu nggak penting. Iya kan, tapi ada aja penggunaan ya, sabun di kamar mandi juga kadang-kadang untuk membersihkan organ intim juga tidak bagus. Iya nih, kan kadang-kadang waduh adanya sabun itu. Ternyata nggak bagus Nggak juga, bagus, karena gitu itu kan pH-nya tinggi, akan membunuh bakterinya. Apalagi kalau penggunaannya maaf setiap hari. Nah itu kan repetitif, diulang, terus gitu jadi resiko juga. Kadang-kadang kita dengar iklan langsung dipraktekkan di rumah. Padahal kan iklan itu disesuaikan dengan kondisi kita, belum tentu sama. Atau mungkin iya dok, baca reviewan orang-orang di internet, katanya pakai ini bagus atau apa, terus coba beli sendirilah gitu. Betul, ya, nggak taunya mungkin tidak cocok atau kan respon tubuh orang kan beda-beda begitu ya dok ya. Iya. Oke. Dok, kalau gini dok, ini kan kita masih di tengah pandemi COVID-19 ya dok ya. Ada katakanlah ibu hamil yang memang membatasi juga nih kunjungan ke rumah sakitnya juga gitu, karena berbagai faktor lah ya, atau mungkin perempuan pada umumnya lah gitu ya. Ini maksudnya menunda pemeriksaan atau pengobatan. Nah ini dampaknya ini mungkin yang paling khawatir tuh, oke lah bicara secara umum ya, apa mungkin tadi kan tidak hanya lokal aja, mungkin jadi bahaya ke panggul, atau tadi kesuburan tadi dokter bilang menyumbat di saluran tuba lah, kok kesannya serius sekali gitu ya dok ya. Walaupun mungkin jarang, tapi kan ada potensi juga ke situ ya dok ya. Jadi apa yang perlu digarisbawahi di sini juga supaya tidak terlambat penanganan juga ya dok ya? Mindset yang seperti apa yang perlu dibangun? Ya, kita jangan kalau misalnya kita terpapar dengan sesuatu, kan belum tentu kita juga terinfeksi. Kalau kita terinfeksi juga kan belum tentu sakit juga, ya kan? Kan istilahnya begitu. Jadi kan tergantung antara yang masuk ke dalam tubuh kita dengan antibodi tubuh kita, itu juga kan akan terjadi peperangan, kan tergantung yang menang yang mana, ya kan? Nah, makanya jangan terlalu khawatir, tapi ingat kondisi kalau memang kita merasa bahwa kondisi keputihan atau yang kita alami itu sudah di luar normal, artinya ada tanda-tanda ini patologi, kita gitu ya? Sebaiknya cepat minta pertolongan ke dokter, jangan obatin sendiri. Minimal kalau nggak bisa ke dokter, sekarang kan ada cara dengan konsultasi, ada Elsinta namanya ada nggak kita konsultasi? Ada dong nih, makanya ada kan? Kirim pertanyaan ke email kan, atau bisa telepon aja kirim aja. email kan, apa kan, itu bisa. Telemedicine ya dok ya, maksudnya bisa dimanfaatkan juga ya dok ya. Konsul online segala macam. Konsul online itu perlu dimanfaatkan, karena kalau kita takut datang ke rumah sakit, kita ngobatin sendiri, nanti takutnya lebih parah lagi kondisinya. Jadi pengobatan yang gitu ya, dok, tidak sesuai alurnya kan. Iya, dokter kita jeda dulu sebentar deh kalau begitu, nanti dilanjutkan mengenai pencegahan lebih detailnya lagi seperti apa, sekaligus kesimpulan ya dok ya. Baik. Dari dokter pribadi ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Tagor Parlindungan Sidabutar SPOK, dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Tebet, Jakarta, masih membahas mengenai keputihan pada ibu hamil. Dan Dr. Tagor dilanjutkan kembali ya di segmen terakhir. Sebelum closing statement, tentunya ingin aku dokter lebih menekankan sekali lagi nih, lebih ke pengendalian deh gitu ya, faktor resiko yang kita miliki khususnya tadi pada ibu hamil itu sendiri, atau mungkin ya bisa dibilang
kalau bicara pencegahan, bagaimana supaya tidak berulang, tidak terjadi kambuhan, apalagi ini kondisinya lagi hamil, tentunya kan harus menjaga, harus ekstra hati-hati gitu ya dok ya. Apa sih mungkin pesan-pesannya yang perlu ditekankan nih dok untuk bagian pengendalian faktor resiko atau pencegahan supaya tidak terjadi atau tidak terulang, tidak kambuhan gitu dok? Ya. Di mana-mana prinsip itu lebih baik mencegah daripada mengobati, ya kan? Jadi pencegahannya tentunya kita tahu bahwa kondisi keputihan pada kehamilan itu suatu hal yang normal, wajar. Cuman jangan sampai kondisi keputihan ini menjadi terimbas oleh faktor infeksi, yaitu membuat jadi akan terjadi perubahan-perubahan, baik itu dari tekstur daripada keputihannya, juga aromanya, juga keluhan-keluhan subjektif yang dialami oleh si penderita. Itu juga penting. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu tadi seperti kita menjaga kebersihan itu sangat-sangat lebih utama dibandingkan yang lain, ya kan? Baik itu kebersihan di dalam kita berpakaian, menggunakan sumber air yang benar, ya. Kemudian juga cara kita membersihkan organ reproduksi kita, organ intim kita. Ingat bahwa kadang-kadang kita sendiri yang menularkan secara langsung dengan cara membersihkan dari belakang ke depan, misalnya, ya kan, menggunakan air yang disemprotkan dari belakang ke depan, itu juga bisa jadi menimbulkan faktor-faktor infeksi yang tidak disengaja. Kemudian juga menggunakan pakaian-pakaian yang ketat, ya kan, dari bahan-bahan yang tidak menyerap. Nah, itu juga bisa menjadikan faktor juga. Di samping itu juga kadang-kadang ada kondisi kita memakan misalnya obat-obat yang bisa membunuh bakteri, ya, seperti misalnya mengkonsumsi antibiotik yang tidak sesuai dengan aturan mainnya, atau juga kita juga menggunakan sarana untuk membersihkan bagian bawah itu dengan sabun yang pH-nya tinggi, itu juga bisa merubah kondisi bakteri komensal yang baik yang ada di vagina itu menjadi jumlah berkurang ataupun menjadi hilang. Itu yang akan menyebabkan terjadinya infeksi. Jadi kalau infeksi itu sudah berubah tanda-tandanya, sebaiknya minta pertolongan lah ke dokter yang biasa menangani Anda gitu. Oke, termasuk juga ini kan kita bicaranya keputihan, tapi penyakit lain yang mungkin juga saling bersinggungan dok. Kan sering dengar juga kan infeksi saluran kemih ya dok ya. Itu kan juga bisa memicu keputihan itu sendiri atau bisa. Sehingga kebiasaan apa juga yang perlu Jadi pada wanita itu kan saluran 3 saluran di depan itu kan semuanya kan letaknya itu kan datar sama letak kondisinya ya, ketinggiannya sama. Saluran buang air kecil, saluran vagina, sama saluran buang air besar. Itu kadang-kadang beberapa perempuan itu kan kalau misalnya bepergian jauh keluar kota misalnya, kalau mau buang air kecil juga melihat kondisi toiletnya kan, begitu tidak representatif, toiletnya tidak jadi buang air kecil. Ditahan. Beda sama laki-laki. Laki-laki ada pohon, ada tembok, ada apa bisa jadi bleki sebentar kan, udah bisa. Jadi hampir dibilang laki-laki jarang mengalami infeksi saluran kencing. Perempuan paling sering. Nah, kondisi ini juga akan bisa memicu kebersihan, kemudian juga sekret yang juga kental dan juga mikroorganisme yang dibiarkan bertumpuk di situ juga bisa memicu terjadinya infeksi ke saluran reproduksi gitu loh. Jadi jangan menahan buang air kecil juga ya, ntar tahu-tahu ISK ada resiko keputihan itu sendiri juga. Kadang-kadang gitu dengan kondisi sekarang ini kan kita dengan pandemi begini kan di rumah kan, work from home istilahnya, kebanyakan mesen makanan juga di rumah, mesen ini tuh, akhirnya kita stuck terus, nggak pernah bergerak kemana-mana gitu. Itu juga, nah kadang-kadang ke toilet pun males, betul. Itu juga kondisi itu juga bisa membuat memicu untuk terjadinya hal-hal yang secara tidak langsung bisa terjadinya infeksi keputihan yang abnormal. Jadi walaupun tadi tidak bepergian, tapi kebiasaan di rumah juga tadi jangan lupa jangan terlalu lama duduk, tidak bergerak, kurang minum pula gitu ya dok ya. Kurang minum dan segala macam.
lupa ke toilet juga tadi ya, ternyata jadi beresiko sekali juga gitu ya. Oke dokter, ini tadi detail sekali ya penjelasannya ya, seperti kuliah nih hari ini. Dokter, karena waktunya juga ya bisa dibilang kan terbatas nih ya. Jadi closing statementnya kalau begitu singkat saja mengenai tema hari ini, khususnya bagi para ibu-ibu hamil di luar sana ataupun yang mungkin sedang merencanakan kehamilan, sehingga ini penting sekali ya, pola pikirnya berarti preventif dong ya gitu ya. Tapi sebetulnya closing statement yang bisa dokter tekankan sekali lagi mengenai tema hari ini supaya kita jadi makin aware terhadap kesehatan khususnya organ kewanitaan kita gitu dokter, silakan. Jadi yang pertama adalah bahwa kondisi keputihan itu sebagian besar adalah kondisi yang normal pada setiap wanita, apalagi wanita yang sedang hamil. Namun kondisi yang perlu diwaspadai adalah kalau adanya infeksi, yaitu tanda-tandanya adalah warnanya berubah, keputihan tersebut, kemudian juga keluhan subjektif rasa gatal atau rasa perih dan lain-lainnya, dan juga teksturnya juga berubah, dan juga warna serta aromanya juga akan menjadi lebih tajam. Itu kondisi keputihan yang perlu mendapatkan pengobatan. Nah, kondisi keputihan ini juga seringkali dipicu oleh gaya hidup yang membuat infeksi jadi berlebihan. Contohnya dengan cara kita membersihkan organ intim kita, kemudian juga menggunakan sumber-sumber air yang kurang bersih, atau juga menggunakan sarana misalnya memakai sabun yang pH-nya tinggi, yaitu juga bisa memicu terjadinya kondisi terjadinya infeksi. Tapi yang paling penting adalah dari semua ini adalah kebersihan, itu paling utama. Jadi biasakanlah kita itu hidup bersih, kondisi organ intim kita selalu senantiasa dalam keadaan bersih, dalam keadaan kering, penggunaan mengganti pakaian dalam lebih sering dari biasanya, apalagi kondisi kita kan iklimnya tropis, itu akan lebih lembab, dan hal-hal yang sifatnya yang merugikan itu mendingan kita hindari lah, itu aja. Baik dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini, mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses selalu untuk dokter ya. Baik, terima kasih. Iya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, sampai jumpa.